Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali bertemu dengan Ibu di pelajaran informatika. Materi yang akan kita bahas yaitu analisis data bab 6 pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, topik yang akan kita bahas adalah pengumpulan dan pengolahan data dengan manual otomatis menggunakan perangkat bantu Microsoft Excel. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Lalu apa saja tipe pengolahan data? Tipe pengolahan data terdiri dari 1. Batch processing. Batch processing adalah data yang dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Biasanya tipe ini digunakan untuk data dalam jumlah besar, misalnya dalam sistem pembayaran atau payroll. Yang kedua adalah real-time processing. Adalah tipe pengolahan data dan analisis data ini biasanya data yang diproses hanya dalam hitungan detik dan hanya untuk data dengan ukuran kecil. Contohnya adalah proses pengambilan uang di mesin ATM. Yang ketiga adalah online processing. Tipe ini akan memproses data dalam sebuah CPU sesegera mungkin, lalu diproses untuk membaca dan menganalisis data. Contohnya digunakan pada pemindaian barcode. Yang selanjutnya adalah multiprocessing. Jadi di sini data dipilih lagi dalam frame dan platform pemrosesan dan menggunakan 2 atau lebih CPU dengan satu sistem komputer atau dikenal juga dengan parallel processing. Contoh dari tipe ini biasa digunakan pada perkiraan cuaca. Lalu yang terakhir adalah time sharing. Tipe ini akan mengalokasikan komputer dan data dalam kurun waktu tertentu, baik itu untuk sebagian pengguna maupun secara simultan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan data, yaitu metode pengolahan data. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Ada 3 metode pengolahan data yang terdiri dari 1. Pengolahan data manual. Pengolahan data manual adalah di mana pengolahan data ini secara manual sesuai namanya, seluruh proses awal hingga akhir seperti memasukkan data yang dikumpulkan, memilih atau filter hingga proses kalkulasi dan lainnya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik maupun software otomatisasi. Lalu yang kedua adalah pengolahan data dengan mesin. Pengolahan data digunakan menggunakan mesin atau biasa disebut juga dengan mekanis seperti namanya. Prosesnya pun dilakukan menggunakan mesin-mesin tertentu. Contohnya adalah penggunaan kalkulator dalam menghitung, mesin tik, dan mesin cetak. Lalu yang selanjutnya adalah pengolahan data dengan software. Jadi terakhir atau yang ketiga dari metode pengolahan data ini adalah menggunakan perangkat lunak atau software, di mana metode ini merupakan yang paling mutakhir dibandingkan dengan 2 metode sebelumnya ya. Jadi semua instruksi dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan apa yang diprogram pada software. Jadi walaupun penggunaannya ini cukup mahal, tapi ada beberapa juga keunggulan dari pengolahan data dengan software ini.
Baik itu materi yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya ini Ibu berikan berupa tabel, di mana ini adalah ada data penggalangan dana bantuan bencana alam gempa bumi Cianjur dari SMK Kusuma Bangsa Yastia yang terdiri dari beberapa data ya. Ada judulnya berupa nomor, nama siswa, tanggal, kelas, minggu 1, minggu 2, minggu 3, total. Jadi nanti tugasnya ini adalah langkah kerjanya kalian nomor 1, buatlah tabel sesuai gambar. Lalu yang kedua, lakukan penjumlahan dana yang terkumpul setiap hari dengan rumus SAM. Yang ketiga, lakukan penjumlahan dana yang terkumpul setiap minggu dengan rumus SAM. Lakukan filter data berdasarkan tanggal atau filter by date. Lakukan filter data berdasarkan kelas atau filter by class. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa referensi yang akan kalian bisa akses ya, yaitu yang pertama ada buku panduan guru informatika untuk SMK kelas 10, lalu ada aplikasi spreadsheet Microsoft Excel sebagai pengolah data, itu nanti kalian bisa akses linknya. Dan yang ketiga adalah dari internet bisa kalian searching beberapa referensi untuk materi-materi yang lainnya. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.